Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu di mata kuliah pemrograman mobile, pengembangan aplikasi mobile di pertemuan kedua. Ini kita masuk ke minggu ketiga, ya, tapi saya baru dua pertemuan. Satu pertemuan nanti saya ganti di waktu lain sebelum UTS. Seperti yang saya jelaskan di minggu kemarin ya. Hari ini kita akan bahas tentang instalasi Python dan Visual Studio Code, ya. Supaya masing-masing udah nyiapin di laptopnya. Kalau nggak punya laptop ya Ada nama Amar, ada nama Amar, dari 25. suara antrian. Kalau nggak punya laptop ya mungkin bisa belajar dulu dengan handphone. Oke, pertama apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk mudah ditulis dan dibaca dan ditulis. Maksudnya gimana? Maksud pemrograman tingkat tinggi itu apa? Jadi bahasa pemrograman itu dibagi ke beberapa level. Ada level bahasa pemrograman tingkat rendah, sedang, sama tingkat tinggi. Maksudnya bagaimana? Pemrograman tingkat rendah itu bahasa pemrograman yang mendekati bahasa mesin ya. Jadi lebih rumit dan penulisannya lebih panjang. Bahasa mesin itu bahasa yang terdiri dari biner biasanya, 0101 ya. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat sedang, itu ya di atasnya rendah gitu ya. Maksudnya agak susah tapi masih mudah dipahami. Yang paling atas bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi ini dirancang untuk mudah dipahami, dibaca, dan ditulis. Makanya Python penulisannya, sintaknya itu lebih mudah karena dia bahasa pemrograman tingkat tinggi. Oleh karena itu banyak digunakan, dipelajari oleh orang di luar orang IT ya. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer, paling banyak dipakai. Oleh karena itu, Python banyak digunakan dalam kaidah berbagai bidang seperti pengembangan web, data science, kecerdasan buatan, otomasi sistem, dan lain sebagainya. Termasuk dalam pengembangan aplikasi mobile. Keunggulan Python apa saja? Mudah dipelajari, sintak yang sederhana dan mudah dibaca, multiplatform, bisa dijalankan di Windows, macOS, dan Linux. Pustaka yang kaya atau library-nya. Library itu maksudnya eh, pemrograman yang udah di-include jadi satu ya. Python memiliki banyak library untuk berbagai kebutuhan. Digunakan di berbagai bidang. Nah, kelemahannya apa? Ini ada kelemahannya? Nggak ada ya? Nah, kalau kelemahannya itu apa? Kelemahannya itu karena dia bahasa pemrograman tingkat tinggi, dia agak lambat ya. Kalau dibandingin bahasa pemrograman lain yang tingkat lebih rendah, kalau aplikasi atau program itu butuh data yang banyak dengan shortcut tulisan program yang panjang, Python lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman lain. Nah, selanjutnya, bagaimana instalasi Python di komputer Windows kalian ya? Nggak tahu komputernya semuanya Windows atau ada yang Linux atau yang pakai macOS. Ini saya jelaskan yang Windows ya. Kalau yang komputernya macOS atau Ubuntu atau Linux, itu nggak perlu instalasi ya, karena udah ada bawaan. Karena itu Python bahasa pemrograman bawaan di komputer tersebut ya. Kalau di Windows harus diinstal terlebih dahulu. Pertama, langkah-langkahnya, ini nanti termasuk tugasnya adalah mempraktekkan instalasi dan buat program sederhana pertama ya. Instalasinya bagaimana? Silakan kalian klik website python.org.download, tampilannya seperti ini. Kemudian langsung aja download Python versi terbaru yang berwarna kuning ini.
nanti akan otomatis mendownload installer Python yang berekstensi XC ya kalau Windows. Kemudian kalian install. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau kelewat nanti akan agak ada langkah yang lebih panjang yang harus dikerjakan. Jalankan file installer yang telah diunduh, kemudian cetak opsi add Python to patch, centang. Ini jangan lupa dicentang yang ini. Ini ada tanda merahnya. Oke. Ini jangan lupa dicentang ketika instalasi. Tunggu hingga proses selesai, kemudian close. Nah, kalau lupa ada yang nyentang, ini kalian ikuti langkah yang di sini untuk menambahkan add Python to Windows Patch. Nah, setelah selesai instalasi, kita harus memastikan Python kita sudah terinstall atau belum di komputer kita ya, komputer Windows kita. Caranya bagaimana? Kalian buka command prompt di sini. Saya lampirkan contohnya. Buka Windows atau search, tulis ada atau cari CMD ya, command prompt. Nanti akan muncul open. Kemudian tuliskan perintah atau teks Python spasi min version. Kalau komputer saya itu ini sama saja. Jadi kalau kamu udah kebuka command prompt-nya, kalau di saya ini namanya terminal, tulis Python spasi min version. Nanti akan menampilkan versi Python-nya ya. Python 3.12. Kalau nanti nggak muncul, munculnya Python not found, artinya Python-nya belum terbaca di Windows-nya ya. Kalian harus melakukan langkah yang ada di link sini. Kalau enggak, kalau di Windows biasanya di restart terlebih dahulu ya. Coba di restart Windows-nya. Kalau Python-nya sudah terinstall, jadi ada dua aplikasi yang harus diinstal ya, Python sama Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code itu apa? VS Code adalah salah satu IDE, Integrated Development Environment, yang populer untuk pemrograman Python. Jadi, Python-nya itu bahasa pemrogramannya. Untuk menulis kode programnya, itu kita menggunakan VS Code. Nah, setelah install Python, langkah selanjutnya adalah install VS Code. Sebenarnya ada banyak IDE lainnya, tapi saya sarankan atau yang paling populer mudah digunakan VS Code aja. Langkah-langkah instalasi VS Code bagaimana? Pertama, kunjungi situs resmi VS Code, codevisualstudio.com, atau link yang saya lampirkan. Pilih versi untuk Windows dan file instalasi. Kemudian klik download, sama seperti tadi. Setelah klik download, instalasi, jangan lupa dicentang ini. Add register, add to pad, atau create Discord account, boleh dicentang atau enggak ya. Kalau pengen kalian ada desktop icon yang di wallpaper itu dicentang. Tinggal next saja sampai selesai. Kalau sudah, masih ada lagi langkah yang harus dikerjakan ya. Setelah install Python sama Visual Studio Code, kita harus menghubungkan Python ke Visual Studio Code. Artinya Visual Studio Code-nya supaya bisa membaca file Python. Ada langkah lagi yang harus dikerjakan. Kalian buka Visual Studio Code-nya. Saya kasih contoh. Ini saya sudah buka. Saya close dulu aja. Saya mulai dari awal. Kalau sudah kebuka Visual Studio Code seperti ini, klik ekstensi ya. Ekstensi itu gambar kotak-kotak ini. Kemudian di sini ada Search Extension. Kalian tulis Python.
Tujuannya supaya Visual Studio Code-nya itu bisa membaca file Python. Kemudian klik install. Kalau sudah terinstall, nanti yang muncul hanya uninstall. Kalau sudah muncul uninstall, artinya sudah terinstall. Ditunggu dan ini harus connect internet ya, jangan lupa. Ini harus connect internet karena ini download file secara online. Jadi pastikan ketika melakukan langkah ini harus connect ke internet. Ini langkah-langkahnya ya. Satu, klik menu ekstensi, tulis Python, klik, kemudian install. Nah, setelah terinstall, VS Code siap digunakan. Lalu kita mencoba menjalankan program Python untuk pertama kali. Jadi program Python bisa kita jalankan dari command prompt, tapi ini tidak disarankan ya, karena nggak user friendly, agak susah nanti. Kalau pakai command prompt, kalian ketik Python, enter, hello world, tulis print hello world, nanti akan jalan hello world. Kalau exitnya, keluarnya pakai exit. Tapi ini tidak disarankan ya. Saya sarankan pakai Visual Studio Code aja. Menjalankan program dengan Visual Studio Code. Buka Visual Studio Code-nya. Nah, kalau sudah dibuka seperti ini, pertama adalah harus buka file folder dulu. Saya sarankan buka di mana file yang akan kalian buat, kalian taruh gitu ya. Atau folder apa yang akan digunakan. Klik file, open folder, pilih folder apapun itu, tapi diingat-ingat nama foldernya ya. Open, ini harus dikembalikan di paling atas ya, klik Explorer. Nah, untuk membuat program pertama kali, kalau sudah pilih folder, file open folder, kemudian buat file baru. Cara membuat file barunya itu bisa klik kanan, kiri kanan, iya kanan, new file, atau bisa klik gambar kotak plus ini, new file. Terus buat file apa saja, tentunya latihan.py. Latihan titik, jangan lupa ditambahkan ekstensi ya, dengan cara titik py. Py itu artinya file itu Python ya. Jadinya seperti ini, latihan.py. Itu yang pertama, kita akan mencetak print hello world. Kemudian save, Ctrl S atau file save. Kalau belum di save, biasanya muncul teks berwarna putih seperti ini. Untuk menjalankannya, ini kita klik run Python file atau klik kanan di sini, terus run Python file in terminal. Nah, nanti akan muncul teksnya di sini, outputnya di sini. Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami? Ada ditanyakan? Kalau nggak ada, saya buat tugas. Silakan dipraktekkan, terus dibuat laporannya untuk menjalankan program Python pertama kali. Ditaruh di file PDF, filenya diupload di e-kampus ya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih detail, pengembangan aplikasi mobile beranda. Jadi tugasnya itu adalah mempraktekkan apa yang saya praktekkan tadi, ya. Instalasi dan praktek Hello World pertama. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari 14 orang yang datang, 13? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan tugasnya, dipraktekkan ya. Kalau masih ada kendala, nanti silakan lihat lagi rekaman perkuliahan yang saya buat. Nanti saya share linknya. Oke, terima kasih yang sudah datang.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.